Kabar gembira bagi keluarga penerima manfaat atau KPM di tengah kesibukan proses pengecekan lapangan data DTSEN yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan sosial di tahap berikutnya. Terendus kembali bantuan sosial atau bansos tunai PKH dan BPNT akan dicairkan kembali untuk gelombang kedua. Setelah sukses penyaluran di kartu KKS melalui jasa Bank Himbara dengan mekanisme pencairan menggunakan kartu KKS, begitupun dengan penyaluran POS yang sudah hampir tuntas dalam penyaluran bantuan PKH dan BPNT. Setelah penyaluran sukses, pemerintah kembali menyalurkan bantuan PKH dan BPNT untuk gelombang kedua. Tentunya kabar ini disambut baik bagi KPM, khususnya yang masuk dalam daftar penerima pada pencairan ini. Siap-siap, berikut ini estimasi pencairan PKH BPNT yang dijadwalkan mulai pekan depan dan berlanjut hingga menjelang Idul Fitri. Nah, seperti apa info lengkapnya? Simak terus hingga tuntas. Saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cuaca yang kadang tak menentu tak membuat surut kita untuk melaksanakan rutinitas di bulan suci Ramadan. Hingga saat ini menurut informasi terakhir, penyaluran PKH dan BPNT pada triwulan pertama sudah hampir rampung, baik untuk di kartu KKS maupun di PT Pos. Dan pantauan penyaluran di kantor pos sudah mulai senyap dari penyaluran. Pasalnya dalam waktu 10 hari kerja, penyaluran bantuan sosial atau bansos di berbagai wilayah berhasil direalisasikan dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi. Berdasarkan data triwulan pertama 2025, realisasi bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH telah mencapai 90%. Sementara bantuan sosial sembako terrealisasi sebesar 80,89%. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Pos Indonesia sebagai mitra andal pemerintah dalam pilar bisnis fund disbursement, memastikan distribusi bantuan tepat waktu dan tepat sasaran. Pada penyaluran bantuan sosial, Pos Indonesia mendapat alokasi dana bansos PKH sebesar Rp1.294.621.225.000 untuk disalurkan kepada 1.792.933 KPM. Penyaluran bansos PKH tersebut meliputi 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 6.877 kecamatan, dan 57.435 desa. Menurut laporan PGZ, angka pencapaian penyaluran bansos di sejumlah kota mencapai lebih dari 95% dalam rentang waktu yang sangat singkat. Beberapa wilayah bahkan melampaui target dengan tingkat keberhasilan mendekati 100%. Sementara itu, untuk bansos sembako, Pos Indonesia mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1.800.023.400.000 yang dibagikan kepada 3.039 KPM. Penyaluran bansos program sembako oleh Pos Indonesia tersebut itu mencapai 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 6.894 kecamatan, dan 56.638 desa. Setelah hampir rampung penyaluran PKH dan BPNT triwulan 1 gelombang pertama, kembali Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos PKH dan BPNT untuk gelombang kedua, siap untuk disalurkan bersamaan dengan beberapa bantuan sosial lainnya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Nah, pencairan bansos PKH dan BPNT gelombang kedua ini dilakukan di tengah kesibukan proses penyelesaian pengecekan lapangan data sosial ekonomi atau DTSEN yang akan digunakan pada penyaluran di tahap berikutnya. Data DTSEN ini akan menjadi pedoman baru bagi Kementerian Sosial dalam menyalurkan dana bansos PKH maupun BPNT di tahun 2025. Namun, apakah bansos PKH dan BPNT gelombang 2 yang cair hari ini adalah pencairan tahap 2? Nah, ini perlu diperjelas kembali ya teman-teman, bahwa dana bansos yang dijadwalkan pencairan sebelum Idul Fitri bukanlah dari pencairan tahap kedua.
melainkan dari penyaluran dana bantuan PKH dan BPNT yang baru tervalidasi. Disebut gelombang kedua itu dikarenakan pencairan PKH dan BPNT tahap 1 sudah dimulai sejak bulan Februari kemarin, dan di awal bulan Maret ini kembali cair dengan gelombang atau termin yang berbeda. Jadwal pencairan gelombang kedua yang menggunakan kartu KKS BRI, BNI, Mandiri, dan BSI kembali dijadwalkan bagi KPM yang sebelumnya belum menerima karena proses pencairan itu memerlukan verifikasi rekening dan juga KPM hasil validasi baru. Dan berdasarkan pada pantauan aplikasi Sixenji, bagi KPM ini sudah berstatus Standing Instruction atau SI yang merupakan tanda bahwa Kementerian Sosial telah menginstruksikan bank untuk melakukan proses transfer ke rekening penerima. Nah, tentunya bagi keluarga penerima manfaat atau PKH yang belum mendapatkan bantuannya pada gelombang pertama, maka pada kesempatan pencairan untuk gelombang kedua itu merupakan anugerah di bulan suci Ramadan. Dan jadwal pencairan bagi KPM untuk gelombang kedua diprediksikan pencairannya itu di pekan kedua hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, selain bantuan PKH yang cair di kartu KKS, kembali hingga saat ini teman-teman proses penyaluran BPNT pada gelombang kedua turut meramaikan penyaluran hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan terpantau pada aplikasi Sixenji juga sudah pada tahapan surat perintah membayar. Nah, jadi KPM BPNT yang belum mencairkan di gelombang pertama lalu, maka harapan pencairan dijadwalkan pada gelombang kedua. Jadi bagi KPM PKH dan BPNT yang belum menerima penyaluran bansos di tahap 1 gelombang pertama periode Januari, Februari, Maret 2025, pencairan gelombang kedua yang segera akan disalurkan, mengingat bantuan PKH sudah standing instruction. Artinya Kementerian Sosial itu merampungkan syarat administrasi penyaluran dengan dikeluarkannya perintah transfer, dan giliran bank yang akan melakukan transferring ke masing-masing rekening KPM. Jadi intinya teman-teman, bagi KPM yang memenuhi syarat dan statusnya sudah SP2D namun belum cair di gelombang pertama, dipastikan akan segera disalurkan melalui kartu KKS Merah Putih atau di PT Pos Indonesia. Namun ada catatan penting ya teman-teman yang mungkin tidak lagi cair untuk kriteria KPM tertentu. Jika saja pada validasi pada periode triwulan pertama ternyata KPM yang sudah bekerja dan berpenghasilan di atas UMR atau UMP. Kemudian bagi KPM yang menggunakan daya listrik di atas 2200 volt ampere dan KPM yang memiliki aset berlebih seperti sawah, ternak, mobil, atau ruko. Nah, selain bantuan PKH dan BPNT yang dioptimalkan pencairannya, beberapa bansos juga disalurkan, yaitu ada bansos program Indonesia Pintar PIP. Ini pencairannya masih berlangsung ya teman-teman bagi yang sudah aktivasi rekening. Ini termasuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga teman-teman ada bantuan BLT Dana Desa. Nah, selain bantuan sosial, bagi masyarakat luas juga akan mendapatkan manfaat stimulus selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Sebagaimana keterangan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, itu mengenai paket stimulus ekonomi khusus untuk bulan Ramadan dan Lebaran 2025. Paket stimulus ini diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat selama libur Ramadan dan Lebaran hingga perayaan Nyepi. Paket stimulus ini sekaligus akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025. Stimulus pada Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik Lebaran, dan stabilitas harga pangan, kata Presiden Prabowo. Nah, itulah teman-teman berbagai bantuan yang ditujukan dalam rangka menyambut Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.